Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Om Blitar. Ya, kali ini kita akan memperbaiki Magicom Cosmos yang mati total. Oke, selain memperbaiki Magicom yang mati total, saya nanti akan berbagi juga cara memperbaiki Magicom Cosmos yang untuk menanak nasi itu nasinya cepat basi. Jadi untuk nasinya gampang basi. Sekarang kita cek dulu, ini untuk Magicom mati ya, jadi tidak hidup, mati total. Cara ceknya seperti ini, kita lakukan pengecekan untuk kabelnya dulu. Jadi kabelnya ini kita cabut, lalu kita tes menggunakan avometer ke skala 250 AC. Nah, jadi ini avometernya skala 250 AC. Lalu kita tes apakah arus dari kabel ada atau tidak. Kalau ada berarti kabelnya aman, tidak putus. Oke, kita cek dulu. Kita lihat jarumnya. Oke, jarumnya bergerak menunjukkan 220 volt. Artinya bagus. Jadi sekarang kita lakukan untuk pengecekan Magicomnya. Oke, kita buka dulu tutupnya sekalian. Jadi kalau untuk Magicom Cosmos yang nasinya cepat basi itu permasalahannya ada di tutupnya ini. Jadi meskipun Magicom itu dibersihkan semua, tetapi kalau tutupnya tidak dibongkar bagian dalamnya itu nasi masih cepat basi. Tetapi ini untuk video yang memperbaiki agar nasi tidak cepat basi akan saya upload di video berikutnya. Sekarang kita masuk ke pembenahan yang mati total dulu. Oke, langsung saja kita bongkar untuk bagian bawah. Nah, ini ada bautnya kita lepas dulu. Oke, bautnya sudah lepas. Kita songkel pakai obeng min, jadi kita congkel di bagian sini. Nah, ini ada coakan, itu kita congkel. Oke, seperti ini ya. Nah, maka akan kelihatan bagian mesinnya ini. Nah, ini kita lepas dulu untuk konektornya. Konektornya kita lepas. Nah, oke. Ini tutup bagian bawah ya. Sekarang kita cek ulang, kita pakai kabel lagi. Kita jackkan ke stop kontak dan kita tes arusnya itu putusnya di mana. Oke, ini kabelnya kita pasang lagi. Lalu kita copkan ke stop kontak. Kita cek pakai avo di skala 250 volt AC. Oke, kita tes di bagian konektor ini dulu. Nah, di bagian sini nyambung. Sekarang kita cek untuk kabel yang warna biru. Sama kabel yang putih.
yang hitam sama yang putih. Jadi ini tidak ada arus masuk. Oke, berarti terdapat kabel putus. Ini kita lepas dulu stop kontaknya. Sekarang kita cek menggunakan skala ohm, jadi kali 1 ohm untuk ngetes kabel putus atau tidak. Kalau terhubung seperti ini, nyala lampunya dan jarum bergerak. Sekarang kita cek kabel bagian biru dulu. Oke, jadi kita cek bagian biru ke biru seperti ini. Nah, ini masih nyambung, jadi kabel biru nyambung. Sekarang kita cek yang kabel warna putih. Kita cek yang warna putih. Oke, putih dengan putih. Nah, ini tidak nyambung atau putus. Ya, jadi permasalahannya di sini jalur kabel putih ini tidak sambung. Kalau yang biru sambung, yang putih tidak sambung. Oke, sekarang kita buka dulu ini soketnya. Nah, ini kabel yang warna putih. Kita cek bagian dalamnya. Nah, oke, jadi permasalahannya di sini. Ini ada suatu komponen. Ini adalah sekring panas atau thermofuse. Jadi ini kita cek dulu untuk thermofuse-nya. Ini dari sini nyambung. Nah, lalu kita cek melewati sekring putus. Artinya di sini untuk sekring fuse-nya itu putus. Maksudnya thermofuse atau sekring panasnya putus. Jadi di sini saya sudah siapkan untuk yang baru thermofuse-nya. Nah, seperti ini. Ini yang baru, ini kita cek dulu. Kalau yang baru itu dia sambung. Untuk nilainya kita pakai 220 volt ini fuse-nya. Oke, ini sambung ya. Kita cek pakai ohmmeter kali 1. Nah, ini putus yang lama. Jadi ini akan kita ganti dulu. Oke, langsung saja kita potong untuk fuse-nya ini menggunakan tang. Kita potong. Ini kita tidak pakai solder karena takutnya nanti timahnya leleh karena ini panas sekali. Jadi ini seperti ini kita jepitkan lalu kita tang kembali. Ini kita pakai thermofuse 250 volt AC dan untuk batas panasnya itu sekitar 250 derajat Celcius. Kalau yang lama itu 250 volt AC, panasnya 175 derajat Celcius. Ini kita pakai yang 250 volt, 250 derajat Celcius. Jadi lebih tahan lagi dia. Oke, kita sambung seperti ini caranya. Jadi cuma kita lilitkan bekas kakinya yang lama dengan kaki fuse yang baru. Lalu kita jepit dengan tang nanti ya.
Oke, jadi kita tang agar kuat. Jadi di sini kita tidak perlu pakai solder. Usahakan yang kuat karena biar tidak terjadi konslet atau percikan api. Nah, ini juga cuma kita masukkan seperti ini, lalu kita lilitkan. Jadi kita putar, kita lilitkan, lalu kita tang biar kuat. Ini untuk harga Thermoviusnya cukup murah, cuma 8.000. Jadi dengan biaya 8.000 Magicom bisa nyala kembali. Ya, di sini saya upload dulu video yang untuk perbaikan Magicom yang mati total ini. Jadi setelah ini nyala, nanti saya upload lagi untuk videonya yang memperbaiki supaya nasinya tidak cepat basi. Jadi jangan lupa subscribe dulu channel saya dan tekan loncengnya agar tahu kalau saya nanti upload video terbaru. Oke, untuk pemasangan fuse hampir selesai. Jadi usahakan jangan sampai longgar untuk pemasangannya. Oke, setelah selesai kita tutup kembali pakai isolasi tahan panas. Jadi ini bawaan, kita masukkan kembali isolasinya. Usahakan tertutup untuk fuse-nya agar aman. Setelah seperti ini kita pasang kembali ke soketnya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita cek, kita kasih kabel lagi. Sekarang kita cek dulu menggunakan avometer dengan skala ohm kali 1. Nah, ini sudah sambung. Jadi kabel warna putih sudah sambung. Nah, ini untuk kabel warna putih dan hitam yang tadinya tidak bergerak sekarang sudah bergerak. Ini artinya untuk elemennya juga masih bagus. Jadi untuk ngecek elemennya juga seperti itu tadi, seperti ini. Nah, jadi antara soket elemen kanan dan kiri kita cek. Kalau jarum bergerak artinya bagus. Oke, sekarang kita pasang kabelnya dulu. Kita copkan ke stop kontak. Apakah sudah hidup? Oke, ternyata sudah nyala ya. Jadi sudah mau nyala ini. Jadi sudah bisa. Oke, sekarang kalau masih sudah nyala tapi tidak panas, jadi kita harus cek untuk elemennya ya. Jadi kalau lampunya sudah nyala seperti tadi, tetapi untuk panasnya itu kurang.
Jadi kita bisa lepas kedua baut elemennya ini. Nah, jadi kita harus cek juga untuk elemennya. Oke. Nah, ini jadi elemen untuk panasnya. Jadi kalau lampu sudah nyala tetapi panasnya berkurang atau tidak panas sama sekali, ini perlu diganti. Untuk mengeceknya ini kita bisa menggunakan AVO seperti tadi di skala ohmmeter kali 1. Jadi ini ada kakinya 2. Kita cek menggunakan AVO. Nah, ini kita lepas dulu. Jadi soket-soketnya ini bisa kita lepas semua kalau mau mengganti. Kalau mau ngecek saja kita bisa lepas seperti ini, lalu langsung kita cek kakinya. Kaki bagian kanan dan kiri kita cek. Kalau jarum bergerak berarti itu masih bagus. Perhatikan, nah cek seperti ini kaki kiri dan kaki kanan. Perhatikan jarumnya. Oke, jarum bergerak seperti ini artinya elemen masih bagus. Sekarang kita pasang kembali. Kalau jarum tidak bergerak artinya elemennya sudah rusak dan harus ganti. Oke, ini kita pasangi kembali karena lampu juga sudah nyala, elemen sudah bagus. Ini akan kita coba untuk menanak nasi. Oke, baut elemen sudah kita pasang. Sekarang tinggal kita tutup kembali. Ini untuk konektor kita pasang kembali. Kita pasang dulu konektornya di sini. Oke. Tinggal kita tutup dan kita baut. Oke, kita pasang bautnya dulu. Baut tutup yang bawah. Ini untuk kabel bagian atas ini putus. Ini kita sambung juga. Jadi untuk kabel bagian atas ini adalah kabel untuk sensor panas. Jadi kalau nasi itu sudah masak, jadi panasnya sudah mencapai suhu tertentu, maka untuk saklarnya dia akan gejlek. Jadi sensornya di sini. Ini kabelnya kita sambung kembali. Oke, sudah kita solasi juga. Sekarang tinggal kita pasang tutupnya. Hati-hati jangan sampai terjepit kabelnya. Nanti bisa putus kembali. Pasang untuk penutupnya ini, penutup kabel. Tinggal kita baut kembali.
Oke, sudah selesai. Kita tes untuk menanak nasi. Ini kita tes dulu untuk kosongan. Oke, kita pasang kabelnya. Kita capkan untuk stop kontak. Oke, sudah nyala. Kita kasih beban di sini. Oke, kita coba. Oke, dia sudah bisa. Sekarang kita tinggal pakai nasi asli. Oke, di sini kita sudah kasih beras. Kita akan menanak nasi. Kita coba, kita tes untuk menanak nasi ya. Oke, kita colokkan dulu. Oke, sudah nyala. Proses cook. Oke. A few moments later. Oke, ini sudah mulai menguap untuk uap nasi ini, uap beras. Ini masih proses cooking. Oke, selanjutnya ini sudah selesai pemasakan cookingnya. Yang nyala sudah warm, artinya sudah matang. Ini kita tunggu sebentar, lalu kita lihat nasinya. Oke, kita buka sekarang. Nah, jadi sudah bisa untuk menanak nasi lagi. Oke, semoga bermanfaat. Dan untuk video yang nasi cepat basi, saya upload di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.